Analisis wacana kritis justru menunjukkan keberpihakan yang jelas dari awal. Keberpihakan politik, keberpihakan ideologis, keberpihakan sosial. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Luguran, dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, kalau teman-teman adalah pengkaji bahasa, tentu saja sering mendengar istilah critical discourse analysis ya, atau analisis wacana kritis ya. Nah, sebenarnya analisis wacana kritis itu apa itu ya? Dan bagaimana kita menggunakan analisis wacana kritis dalam satu kajian kebahasaan atau kajian linguistik. Untuk membahas hal itu, saya ingin mengajak teman-teman membaca bareng-bareng ya satu tulisan penting yang berjudul The Principles of Critical Discourse Analysis gitu ya. Nah, di artikel ini Van Dijk mengungkapkan secara relatif lengkap ya, sehingga pertanyaan dasar tentang analisis wacana kritis itu apa sebenarnya? Yang kedua, perbedaannya dengan kajian bahasa yang lain itu apa? Adakah metode khusus atau teknik khusus yang digunakan untuk mengkaji teks, mengkaji bahasa menggunakan critical discourse analysis? Tiga hal itulah yang hari ini akan saya diskusikan bersama rekan-rekan sekalian pada kesempatan hari ini. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas definisi critical discourse analysis ya, atau analisis wacana kritis itu apa sebenarnya. Pada tulisan ini Van Dijk mengungkapkan secara lugas ya bahwa critical discourse analysis adalah satu kajian yang mempersoalkan kekuasaan, dominasi, diskriminasi, ketidakadilan sosial dengan menempatkan wacana sebagai praktik sosial gitu ya. Nah, sebenarnya definisi yang dikemukakan oleh Van Dijk ini tidak terlalu berbeda dengan definisi lain yang diungkapkan oleh perintis AWK lain, misalnya Norman Farquhar, misalnya Ruth Wodak ya, atau Sarah Mills ya. Pada hampir setiap pengertian itu selalu muncul tiga kata kunci, yaitu wacana, dominasi atau power, dan yang ketiga adalah praktik sosial gitu ya. Kita bisa bandingkan dengan definisi yang dikemukakan tokoh lain, tetapi pada prinsipnya saya kira mereka bersepakat ya bahwa analisis wacana kritis adalah satu kajian yang mempersoalkan bagaimana wacana digunakan dalam proses dominasi, dalam proses kekuasaan, diskriminasi, menciptakan ketidakadilan sosial dalam satu lingkup sosial tertentu. Terus perbedaannya analisis wacana kritis dengan kajian linguistik yang lain apa? Nah, Van Dijk mengungkapkan ada tiga prinsip atau tiga asumsi dasar lah ya, yang membuatnya berbeda dengan kajian linguistik lain, membuatnya berbeda dengan kajian sosial yang lain. Kekhasan pertama AWK adalah pada orientasinya. Sementara disiplin ilmu lain itu berorientasi pada hal-hal yang sifatnya teoritis, AWK secara tegas menyatakan bahwa orientasinya itu tidak pada hal-hal teoritis, bukan hal-hal yang metodologis juga. Orientasi utamanya itu tidak pada hal-hal yang sifatnya filosofis. Orientasinya adalah pada perubahan sosial. Jadi analisis wacana kritis itu tertarik untuk mengkaji persoalan aktual di masyarakat, persoalannya apa, supaya bisa menciptakan perubahan sosial di masyarakat menjadi lebih adil, lebih ideal, lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Kekhasan yang kedua yaitu pada keberpihakannya. Sementara disiplin ilmu lain barangkali berusaha menjaga diri supaya netral dengan mantra objektivitas, analisis wacana kritis justru menunjukkan keberpihakan yang jelas dari awal. Keberpihakan politik, keberpihakan ideologis, keberpihakan sosial. Van Dijk mengungkapkan bahwa analisis wacana kritis itu berpihak pada pihak yang lemah, pada pihak yang terdominasi, pada pihak yang mengalami diskriminasi, mengalami ketidakadilan sosial. Nah, yang ketiga, kekhasan ketiga adalah alat ukur kesuksesannya. Analisis wacana kritis tidak mengukur kesuksesannya itu dengan tadi ya, teori yang lengkap, metode yang canggih, atau kecanggihan filosofisnya. Kesuksesan analisis wacana kritis itu diukur berdasarkan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan aktual di masyarakat. Apakah kajian yang dilakukan itu tepat atau tidak, efektif atau tidak, itu ya bergantung pada apakah dia bisa menyelesaikan persoalan aktual di masyarakat atau tidak. Apakah praktik dominasi, diskriminasi, ketidakadilan sosial yang dikaji itu bisa diselesaikan atau tidak.
Kalau ternyata tidak, ya tidak dianggap sukses gitu ya. Jadi alat ukurnya itu berbeda dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, jadi 3 hal itu yang membuatnya berbeda dengan kajian yang lain. Satu adalah orientasinya, yang kedua adalah keberpihakannya, dan yang ketiga adalah alat ukur kesuksesannya. Nah, teman-teman, sampai di sini barangkali teman-teman berpikir atau bertanya-tanya ya, emang bisa ya kita menyelesaikan persoalan sosial dengan mengkaji dimensi kewacanaannya? Emang apa sih peran wacana dalam praktik sosial itu ya? Nah, disinilah Van Dijk mengungkapkan satu argumentasi yang menurut saya sangat menarik. Pada prinsipnya Van Dijk dan barangkali ahli AWK yang lainnya berprinsip bahwa wacana itu sebenarnya adalah praktik sosial. Karena wacana adalah praktik sosial, maka dia terikat dengan praktik sosial yang lain. Misalnya pada praktik bidang pendidikan, bidang ekonomi, politik, kebudayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Pada setiap praktik sosial itu kita bisa temukan dimensi kewacanaannya. Dan dimensi kewacanaan dalam setiap praktik itu sangat penting, berperan menjadi kompas moral yang menentukan bagaimana praktik wacana ini dibenarkan, dinormalisasi, atau justru dinilai kurang tepat. Contoh konkretnya barangkali kita bisa pelajari dari kasus rasisme ya. Kita sebagai umat manusia itu pernah hidup pada era ketika memilah manusia itu berdasarkan rasnya. Ada ras yang dianggap lebih rendah dan ada ras yang dianggap lebih tinggi. Orang-orang kulit hitam pada masa itu dianggap memiliki derajat kemanusiaan yang lebih rendah. Sementara orang kulit putih dianggap lebih tinggi. Nah, asumsi atau keyakinan ini menciptakan praktik sosial yang tidak adil, yang membuat orang kulit hitam tertindas, terdominasi, mengalami ketidakadilan sosial, membuat mereka diperbudak, mereka diasingkan, membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak politik ya. Nah, bagaimana bisa satu praktik sosial yang demikian konyol secara moral ya, demikian keliru secara moral pernah menjadi satu praktik sosial yang umum. Nah, praktik sosial itu ditopang oleh satu teknologi wacana ya, yang membuat praktik itu pada masanya dianggap sebagai sesuatu yang benar, yang normal, sehingga ya why not gitu. Jadi ya kenapa tidak kita lakukan, wong ini benar, wong ini normal-normal saja, wong ini baik-baik saja gitu. Nah, jadi wacana berperan dalam menormalisasi, melanggengkan ya, dan memperkuat satu dominasi di masyarakat tertentu. Kita bisa ambil contoh lain deh, misalnya pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di banyak kebudayaan, ya, tidak seluruhnya tentu saja, perempuan itu kan cenderung inferior ya, diposisikan secara inferior. Sementara laki-laki itu cenderung diposisikan atau memposisikan diri secara superior. Ini membuat perempuan mendapatkan banyak diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang ya, kalau kita mau jujur ya. Nah, bagaimana satu praktik yang secara moral ini menurut AWK ini keliru bisa menjadi praktik yang berabad-abad dibenarkan, dipraktikkan ya oleh masyarakat di berbagai kalangan, di berbagai negara, di berbagai sistem kebudayaan. Nah, dalam praktik sosial itu ada peran wacana yang menormalisasi ya, yang mewajarkan, yang membuat praktik sosial yang tidak adil itu dianggap ya baik-baik saja kok, ngapain harus kita ubah misalnya. Jadi gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat dengan sangat jelas ya bahwa wacana dengan praktik sosial ini memiliki ikatan yang tidak mungkin dipisahkan. Dalam setiap praktik sosial ada dimensi kewacanaannya. Nah, kita bisa mengubah praktik sosial sekelompok orang, bangsa, atau bahkan peradaban umat manusia dengan cara mempelajari dan mengintervensi praktik kewacanaannya. Itulah yang membuat analisis wacana kritis memiliki peran yang signifikan dalam perubahan sosial di masyarakat. Baik, kita bahas pertanyaan yang ketiga. Adakah teknik atau metode khusus yang harus digunakan ketika kita menggunakan analisis wacana kritis? Ya, Theo van Dijk dalam tulisan ini memang menyodorkan satu model tertentu ya. Begitu juga ahli-ahli AWK yang lain, misalnya Norman Farkelow juga menawarkan model tersendiri, Sarah Mills juga menawarkan model tersendiri, begitu juga Ruth Wodak. Nah, model Van Dijk ini menghubungkan 3 elemen, ya, 3 hal yang menunjukkan bagaimana wacana itu berperan dalam praktik sosial tertentu. 3 elemen tersebut adalah teks, kemudian kognisi sosial, dan konteks sosial. Ya. Teks itu apa? Teks itu ya keseluruhan elemen atau entitas semiosis
ya. Bisa berkaitan dengan teks tulisan, teks itu bisa juga talk atau obrolan, dan baru-baru ini teks itu ya mencakup image atau gambar gitu ya. Itu semua adalah teks. Yang kedua, kognisi sosial. Kognisi sosial itu berkaitan dengan bagaimana satu teks itu dikonsumsi, diinterpretasi, dipahami, dimaknai ya. Bukan hanya pada level individu, bagaimana satu teks itu dipahami menggunakan properti kognitif tertentu, tetapi juga secara sosial. Bagaimana makna itu dibentuk melalui proses komunikasi, tawar-menawar, negosiasi antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, sementara konteks sosial adalah segala bentuk, situasi, praktik, keagamaan, budaya, sosial, politik yang melatar belakangi, menyertai, dan diakibatkan oleh konsumsi teks tersebut. Jadi di dalam model ini ada 3 entitas yang hubungannya dirangkai secara sistematis, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial ya. Nah, meskipun model ini menawarkan hubungan yang sangat sistematis antara teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, tampaknya Van Dijk tidak menjadikan model ini sebagai template kok. Justru para pionir analisis wacana kritis ini memberi keleluasaan kepada para pengkaji setelahnya untuk mengelaborasi, mengembangkan teknik-teknik baru, teori-teori baru, metode-metode baru. Sejauh teknik, metode, teori yang digunakan tersebut memiliki visi yang sama, yaitu visi untuk perubahan sosial. Nah, oleh karena itu, jika saya atau Anda menggunakan analisis wacana kritis, ya sebenarnya terbuka juga untuk mengembangkan teknik-teknik baru ya, sejauh visinya sama. Nah, teman-teman, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal ya bagi teman-teman, terutama mahasiswa, untuk memahami analisis wacana kritis. Terima kasih, saya Rahmat Tutuburan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.